Hai semua, ketemu lagi dengan saya Martini. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi berdasarkan proses. Kalau yang sebelumnya kita bahas mengenai akuntansi berdasarkan pesanan, ya. Untuk tema akuntansi berdasarkan proses ini saya bagi menjadi dua, ya. Nanti setelah sesi yang satu ini kalian juga simak untuk akuntansi berdasarkan proses sesi 2 itu yang lebih detail. Kalau untuk yang sesi 1 baru pengantarnya saja. Tapi poinnya atau konsepnya ada di sesi 1. Sebelumnya kita akan menghitung dulu skema atau perhitungan biaya produksi dan penjualan. Karena inti dari perusahaan manufaktur itu kita harus bisa menghitung yang namanya biaya produksi, ya. Kemudian kita juga harus bisa menghitung yang namanya harga pokok produksi, kemudian harga pokok penjualan. Nah, untuk perhitungan biaya produksi itu terdiri dari 3 komponen, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead pabrik. Sehingga total biaya produksi adalah ketiga komponen ini dijumlahkan. Yang berikutnya adalah perhitungan harga pokok. Harga pokok di sini ada 2, harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Untuk harga pokok produksi, maka cara menghitungnya adalah persediaan produk dalam proses awal ditambah biaya produksi yang tadi sudah kita hitung dikurangi persediaan produk dalam proses akhir, maka akan ketemu harga pokok produksi. Berikutnya adalah perhitungan harga pokok penjualan. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan, persediaan produk selesai awal ditambah dengan harga pokok produksi yang tadi sudah kita hitung dikurangi dengan persediaan produk selesai akhir, maka akan ketemu harga pokok penjualan. Jadi perhitungan ketiga komponen ini menjadi satu rangkaian. Untuk menghitung harga pokok produksi, kita harus bisa menghitung biaya produksi. Ya. Untuk menghitung harga pokok penjualan, kita harus bisa menghitung biaya produksi dan harga pokok produksi. Nah, biasanya di biaya proses ini kita akan mengenal yang namanya unit ekuivalen. Perhitungan dalam metode harga pokok proses akan menggunakan unit ekuivalen, di mana unit ekuivalen ini merupakan satuan hasil produksi. Rumus dari unit ekuivalen ini sendiri adalah jumlah produk jadi ditambah dengan jumlah produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian tertentu. Nah, di sini untuk perhitungan harga pokok produksi pada harga pokok proses akan melibatkan beberapa departemen, bisa 1, bisa lebih, ya. Kalau misalkan hanya melibatkan 1 departemen, ya, cara perhitungannya hampir sama dengan biaya pesanan. Terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian ini merupakan draft atau format dari laporan harga pokok produksi. Inti dari metode proses ini, kita harus membuat yang namanya laporan harga pokok produksi.
Kalau berdasarkan pesanan, kita harus bisa menghitung harga pokok produksinya, ya. Kemudian sampai harga pokok penjualan. Tapi kalau proses itu selain kita menghitung, kita juga harus bisa membuat yang namanya laporan harga pokok produksi. Karena tidak sesimpel kayak harga pokok pesanan. Nah, ini adalah lanjutannya. Cara membuatnya seperti apa? Akan saya jelaskan di penjelasan mengenai harga pokok proses di sesi 2. Di sana akan ada step by step-nya. Oke, demikian pengantar awal mengenai konsep biaya proses. Selanjutnya simak step by step-nya bagaimana cara membuat laporan biaya produksi untuk biaya proses di sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.